Si founder itu kadang-kadang jarang menjelaskan masalah apa yang mau dipecahkan. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke nih, seperti biasa teman-teman, kali ini kita mau ngasih informasi ataupun ngasih tips yang tentu aja itu bermanfaat buat teman-teman yang sedang mau memulai bisnis ataupun sedang berbisnis kali ini. Oke, sebelumnya kita mau jelasin dulu, ini adalah channel YouTube Kebun Desain yang membahas edukasi bisnis, desain grafis, marketing, dan tips-tips bisnis yang lainnya. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti desain logo, desain kemasan, sosial media, kemudian jasa legal seperti OSS atau HKI ya. Oh ya, info Kebun Desain sudah terdaftar di HKI ya, jadi nama kita tidak boleh ada yang mencatut atau menggunakan nama Kebun Desain lagi. Iya betul. Gitu. Dan kita juga sudah legal secara perorangan, terdaftar di OSS dan sudah mempunyai NIB berarti ya. Oke, selain itu juga kita punya jasa cetak kemasan seperti ini, dan ini ada beberapa ukuran ya, jadi teman-teman bisa langsung kontak aja ke kolom yang ada di deskripsi. Oke, ada informasi menarik apa nih deh yang bisa kita share ke teman-teman kali ini? Oke, sekarang masih temanya tentang dunia startupan. Jadi yang akan kita bahas adalah kegagalan pitching dalam dunia startup. Oke, pitching nih ya, gagal Ya. pitching nih, apa nih? Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu nih istilah pitching. Pitching itu adalah cara kita mempresentasikan ide dari sebuah startup kita, ide atau bisnis yang ada di dalam startup kita. Misalnya ide bisnis kita tentang jasa sewa hotel ataupun jasa parking atau yang lainnya seperti itu. Nah, poin utama dalam pitching itu adalah batasan waktu ketika presentasi. Jadi waktunya itu sebentar Jadi dengan kata lain, kalian sebagai founder dari sebuah startup harus mempresentasikan semua ide yang ada di dalam startup kamu secara baik dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Iya benar-benar. Jangan kayak presentasi lagi ujian skripsi kayak gitu ya, ataupun lagi presentasi makalah mata kuliah apa misalnya, yang itu tuh lama bisa sampai sejam 2 jam kayak gitu ya. Ya, karena kan kalau yang namanya investor itu pengen tahu yang jelasnya, yang intinya aja. Intinya garis apa namanya, konsep intinya kayak gimana, pretelannya itu juga bisa di delivery dengan baik, dengan singkat padat kayak gitu ya, sehingga si calon investor itu bisa nangkep. Lalu tinggal tanya jawab, bener nggak kamu matang nggak nih konsepnya? Kayak gitu kan. Iya benar-benar. Oke, yang akan kita bahas sekarang adalah beberapa poin penting kegagalan yang sering dilakukan dalam pitching. Jadi bukan kesuksesannya, kita ngasih tahu yang gagal-gagal Iya, ya. biar kamu bisa antisipasi ya, nggak Betul. kayak gitu. Oke, yang pertama, biasanya founder ketika pitching sebuah ide bisnis startup itu adalah kegagalan yang pertama atau kesalahan yang pertama adalah tidak mengetahui siapa pendengarnya. Gini loh, investor itu kan beda-beda, dan berbagai macam investor itu latar belakangnya nggak sama. Misal kita presentasi tentang jasa sewa hotel gitu ke investor yang memang tidak mengetahui tentang dunia perhotelan. Nah, gimana caranya nih kamu presentasikan hal tersebut dengan baik, dengan singkat, padat, karena tadi waktunya terbatas, ke orang yang memang tidak tahu latar belakang hal tersebut. Iya benar-benar. Misalkan si investornya itu biasanya nge-invest di bidang usaha kuliner kayak gitu ya. Tiba-tiba ada calon pengusaha dari hotelan presentasi ke dia kayak gitu. Nah, kamu sebagai pengusaha perhotelan ini harus bisa meyakinkan dan memudahkan untuk dimengerti sama si investor yang biasanya di kuliner. Kan biasanya dia ngerti nih matang soal kuliner, tapi perhotelan tuh gimana sih konsepnya? Nah, kita ngejelasin dengan singkat, padat, jelas, kemudian mudah dimengerti, bahasa perhotelan mungkin yang awam sama orang tersebut, sama calon investor kita jelasin dengan bahasa yang mudah banget ya mengerti kayak gitu ya. Betul sekali. Seperti itu ya. Yang pertama, kegagalannya jarang seorang founder mencari tahu dulu nih latar belakang siapa yang mau diinvestkan, yang mau menginvest ke kita. Iya benar. Kesalahan yang kedua. Nah, yang kedua itu kan si founder itu kadang-kadang jarang
menjelaskan masalah apa yang mau dipecahkan di dalam bisnisnya. Mereka rata-rata ngasih tahu tuh nanti goalnya seperti ini, Ya, keuntungannya gini. Tapi tidak menjelaskan masalah yang dipecahkan itu apa gitu. Padahal semua bisnis, enggak startup ataupun UMKM yang memang konvensional, itu biasanya memberikan solusi atas masalah yang dihadapi konsumen. Misalnya tukang bakso, berarti kan memberikan solusi atas kelaparan konsumen. Tukang es atau tukang minuman, itu kan memberikan solusi atas hausnya si konsumen. Ya, tukang cukur memberikan solusi atas orang-orang yang memang pengen rambutnya rapi, kecuali kamu ya. Nah, begitu juga startup. Nah, kalau startup, apa yang mau diselesaikan oleh startup kamu? Gitu, masalah apa? Itu harus dijelaskan. Jangan langsung untungnya gini. Wah, bisa-bisa kamu kalau misal udah ngomongin untung di depan, bisa-bisa disebut penipu oleh si investor. Iya, karena bisnisnya itu kayaknya bisnis yang tidak menyelesaikan suatu problem itu lebih mudah runtuh kayak gitu ya. Kalau menyelesaikan suatu masalah, misalkan yang kayak Gojek misalkan ya, menyelesaikan masalah transportasi yang lebih bisa efisien, efektif dan lebih cepat di ibu kota Jakarta misalkan kan. Sampai sekarang kan tetap bertahan kayak gitu. Iya, asal kamu tahu Gojek itu kan masalahnya yang pertama dia memahami gimana si konsumen itu suka digetok harga sama tukang ojek. Mau jauh, mau deket, harganya 50.000. Iya. Gitu kan ya. Padahal kan harusnya dihitung dari jarak gitu kan ya. Akhirnya Gojek datang menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Terus dulu kan kita kalau misalnya mau cari tukang ojek kita harus ke pangkalan dulu. Kalau sekarang kan enggak. Ya, cukup diem di tempat ya, nggak harus jalan dulu ke pangkalan kayak gitu. Tapi tukang ojeknya yang datang ke kita. Iya, kayak itu kan gitu. Menyelesaikan masalah. Nah, yang seperti itu yang harus dijelaskan ke si investor. Betul, kayak gitu. Ini yang paling susah sih sebenarnya. Apa nih? Solusi tidak unik. Solusi tidak unik. Emang susah ya? Ya, susah. kalau hal-hal yang unik itu kan sesuatu yang biasanya tuh baru, terus belum ada pesaingnya. Betul. Itu memang susah sih. Memang susah. Itu memang susah sih. Jadi memang kalau ini harus lebih harus lebih diulik lagi ya. Kalau ini kita juga tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, tapi yang pasti adalah kalian harus mengulik lagi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Gitu. Iya, explore masalah lah ya. Iya, explore masalah ini emang butuh riset yang lama gitu ya. Kadang setahun 2 tahun nggak cukup juga sih. Padahal lama juga gitu. Memang mencari masalah yang unik, masalah yang belum terpecahkan di masyarakat gitu. Nah ini harus benar-benar kalian telaah lagi. Nah, yang berikutnya adalah ini aneh sih sebenarnya. Kegagalan berikutnya itu adalah kamu sebagai founder tidak mengetahui siapakah tim kamu gitu. Maksudnya kapabilitas dari tim kamu ini dia bisa apa gitu. Value dari setiap orang-orang itu sebagai founder kamu nggak tahu. Itu sih gagal banget. Itu fatal sih. Fatal ya. Itu fatal. Betul. Harusnya kamu sebagai founder dari sebuah startup tahu nih si A itu ahli di ini, si B ini ahli di sini. Misalnya si A ahli di business development, si B ahli di front end, si C ahli di back end misalnya. Si D ahli di DevOps misalnya, atau si E ahli di mobile misalnya, seperti itu. Iya, itu fatal banget ketika kamu presentasi ke calon investor dan kamu ngejelaskan tim kamu, sedangkan kamu gelagapan di situ, lupa misalkan kayak gitu ya. Wah itu parah sih, itu fatal banget kayak gitu. Tim sendiri aja nggak tahu gimana mau menyelesaikan masalah yang besar di masyarakat. Itu banget, itu parah itu. Pasti digituin nanti. Oke, yang berikutnya adalah teknik presentasi. Nah, teknik presentasi itu juga harus lebih baik karena ada dalam presentasi itu ada ibaratnya intonasi yang harus pelan, harus menegaskan, harus berbicara agak keras sedikit atau lembut. Itu ada waktunya, ada timingnya. Iya, ya latihan lah kamu. Misalkan kan mau presentasi kayak gitu, sebaiknya dilatih dulu. Betul. Misalkan kayak menghilangkan kan itu banyak kayak yang baru tuh kan aku juga kayak gitu kadang baru 10 detik ngomong lagi 10 detik Oh iya, ini juga nih ada yang inspirasi juga nih, foundernya Tokopedia siapa Mas Tanuwijaya, William Tanuwijaya, itu juga pernah gagal karena dia tidak bisa presentasi dalam bahasa Inggris. Iya itu juga tuh. Iya, dia pernah bahas di
podcastnya Deddy Kobuser kalau nggak salah. Dia tuh gagal mendapatkan investor karena dia tidak lancar berbahasa Inggris. Akhirnya dia juga belajar bahasa Inggris gitu dan memperbaiki cara teknik presentasinya. Ya, gitu. teknik mah harus dilatih lah ya. Itu karena misalnya kita nggak terbiasa buat presentasi, kalau mau presentasi itu wajib latihan. Betul, kayak gitu. Biar membiasakan teknik-teknik membaca ataupun presentasi yang baik itu kayak gimana. Itu banyak kok di Google, di YouTube, orang-orang secara melatih secara free itu banyak kayak gitu ya. Oke, yang terakhir adalah banyak dari founder tidak mengetahui bahwa gagal pitching adalah hal yang biasa. Kadang mereka menganggap kalau udah gagal pitching, udahlah saya nggak akan bangun lagi startup ini. Padahal nggak seperti itu. Mungkin gagal pitching di investor ini belum tentu di investor berikutnya gagal. Iya. Gitu. Sama seperti waktu kamu bikin startup tersebut gagal, bikin lagi, gagal, bikin lagi. Pitching juga sama. Pitching gagal, pitching lagi ke yang lain. Pitching gagal lagi, pindah lagi ke investor yang lain seperti. Iya, kayak tadi latar belakang investor kan macam-macam. Mungkin ya kita gagal nih di investor A, tapi belum tentu di investor E kita gagal. Betul, kayak gitu ya. Coba aja terus kayak gitu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman startup atau founder yang sedang berjuang untuk mencari pendanaan atau yang sedang mau pitching ke investor. Oke. Iya, itu ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.